Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah. Hari ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin sedang menyesali, meratapi. Menyesali apa? Hilangnya 7 kata dari Piagam Jakarta, di mana dikatakan di situ sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tentu kita kaum muslimin senang, bangga, berbahagia, berharap dari tulisan itu. Seandainya itu terjadi, bayangkan kita punya Pancasila, sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena satu dan lain hal kita tidak usah bahas, dicoret 7 kata itu. Jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Masalah, perlukah kita menyesali? Perlukah kita menangisi? Perlukah kita meratapi? Al-jawab, tidak perlu. Kenapa? Karena Islam akan jaya, Islam akan menang, Islam akan berkibar bukan oleh tulisan, bukan oleh undang-undang, bahkan bukan oleh presiden, oleh pemimpin, raja muslim, tidak. Islam akan menang, akan jaya, negeri Islam akan berkibar, daulah Islamiyah akan tegak, bukan oleh undang-undang, bukan oleh presiden, bukan oleh raja, tapi oleh siapa? Rakyat. Rakyat. Siapa yang akan bisa merubah negeri ini menuju baik? Presiden? Bukan. Wakil rakyat? Bukan. Raja, khalifah? Bukan. Tapi kita kaum muslimin, apa kita lupa ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, tidak, kecuali bangsa itu, rakyat itu, kaum itu yang merubah diri mereka. Ingat, ayat tadi tidak berbunyi hatta yughayyiru ma bihukamihim, sampai mereka merubah presidennya, merubah pemimpinnya, merubah rajanya, khalifahnya, tidak. Saya harap antum masih ingat, ada seorang pemimpin luar biasa solehnya, luar biasa taatnya, luar biasa islaminya. Imam Syafi'i kalah, Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan Abu Bakar, Umar kalah. Beliau memimpin satu negeri, satu kaum, tapi bangsanya terkutuk, terlaknat, bahkan yatihuna fil ardi arba'ina sanah, terombang-ambing di padang tik, di tengah padang pasir tanpa punya negara.
padahal pemimpinnya soleh, amanah, jujur, berilmu, bertakwa. Siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita ragukan kesolehan Nabi Musa, kita sangsikan ketakwaan Nabi Musa sehingga beliau memimpin, dan kita katakan beliau tidak becus memimpin, beliau tidak cakap memimpin. Akhirnya bangsa yang beliau pemimpin menjadi bangsa kera dan babi, bangsa mal'un, bangsa terkutuk, bangsa terlaknat. Apa ada yang salah dengan Nabi Musa? Tentu tidak ada. Beliau nabi, beliau rasul, beliau takwa, beliau saleh. Tapi karena rakyatnya tidak bisa dirubah, rakyatnya biadab, rakyatnya kurang ajar, maka Nabi Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Kita masih berharap dengan seorang presiden, dengan seorang raja, dengan seorang khalifah, kalau beliau jadi penguasa, beres kaum muslimin. Berarti kita melecehkan Nabi Musa, kita merendahkan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa tidak cakap, Nabi Musa tidak berilmu. Ini kalimat kufur, sia-sia. Ketika kita punya pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil, sia-sia kalau kita masih seperti ini. Kita berharap ada perubahan dengan tampilnya pemimpin baru, sementara kita nggak ada perubahan. Yang sholat di rumah terus sholat di rumah, tidak berubah menjadi sholat berjamaah di masjid. Yang subuh kesiangan tetap subuh kesiangan, yang motong jenggot terus motong jenggot, yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah terus seperti itu. Akankah berubah dengan perubahan pemimpin, raja, khalifah? Tidak. Tidak. Oleh karena itu, ketika Ali bin Abi Thalib diprotes, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ali mengaku bahwa kepemimpinan beliau, zaman beliau, tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, maka diprotes. Mudah jawab beliau, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah sekali, sangat mudah. Apa? Kun rijala Abu Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa Allah pilih Abu Bakar dan Umar? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah. Manusia-manusia mulia. Maka pantas Allah pilihkan pemimpin yang baik, yang mulia. Maka jangan bermimpi kita punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun al-Rashid, apalagi seperti Umar bin Al-Khattab. Mimpi. Kalau kita masih bermaksiat terus, yang jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, yang lampu merah diterjang, yang bohong, yang korupsi, yang ini, yang itu, tetap kita lakukan hari ini, maka jangan berharap dari perubahan pemimpin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada negeri mengaku negara Islam di jauh sana. Mereka namakan negerinya dengan judul yang luar biasa, Republik Islam Iran. Antum tahu isinya? Antum tahu isinya? Kalau antum tahu isinya, antum akan merubah nama itu menjadi Republik Syirik, Republik Kemusyrikan. Kalau antum tahu isinya. Kenapa? Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa jangan pusing dengan formalitas, jangan pusing dengan nama, jangan pusing dengan judul. Antum ingat, ketika Rasul pertama kali mendirikan daulah Islamiyah di Madinah,
memimpin kaum muslimin di Madinah, tegak daulah Islamiyah. Beliau kasih judul, beliau kasih formal. Saudara-saudara, alhamdulillah kita punya negara Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Begitu? Tidak. Judul nggak penting, formalitas nggak penting. Yang penting apa? Yang penting kaum muslimin setiap kali terdengar azan Jumat, setiap kali terdengar azan 5 waktu, berbondong-bondong ke masjid, meninggalkan jualannya, meninggalkan pekerjaannya untuk sholat berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada yang makan riba, tidak ada yang membuka aurat, tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat bid'ah. Mau dikasih judul apa negeri ini gak masalah. Allah ridho, Allah akan berikan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi kalau penduduk negerinya beriman dan beramal soleh, beriman dan bertakwa. Bukan kalau negeri itu diberi judul negara Islam, kalau negeri itu diberi judul negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini memusingkan kita, dan kita berhadapan dengan para penguasa. Maka sekali lagi, jangan berharap dengan para pemimpin dengan aturan. Berharaplah dari orang yang tidak kenal lelah. Keluar masuk masjid, keluar masuk majelis, keluar masuk memberikan ceramah kepada kaum muslimin. Saudara-saudara, tinggalkan riba. Saudara-saudara, tutup aurat. Saudara-saudara, jangan pernah mendatangi dukun, jangan percaya dukun, jangan pakai jimat. Kita berharap dari orang-orang seperti ini. Inilah yang akan bisa merubah rakyat dari syirik ke tauhid, dari bid'ah ke sunnah, dari maksiat ke taat. DPR bisa berbuat apa? Menteri bisa berbuat apa? Raja bisa berbuat apa? Kalau rakyatnya berbuat bid'ah, berbuat syirik, presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Antum lihat dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie hari ini, semuanya muslim semua, sanggup memberantas syirik, sanggup memberantas bid'ah? Tidak sanggup. Yang sanggup adalah para dai, para duat, terutama duatus salaf, yang tidak ada capeknya meneriakkan kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada tauhid. Jangan berharap dengan pemimpin. Maka sibukkan diri antum, sibukkan diri antum dengan akidah wasitiyah, akidah tohawiyah, kitabut tauhid, kasbus syubhat, riyadus shalihin, tafsir Ibnu Katsir. Kita sibukkan diri kita dengan itu. Jangan sibukkan dengan politik yang begitu memuakkan. Antum bisa lihat, yang kemarin musuh sekarang jadi teman, yang kemarin teman sekarang jadi musuh. Kenapa? Ideologi? Bukan. Bela Islam? Bukan. Jabatan, pangkat, kedudukan, saya kira antum lebih tahu. Ya, maka berharaplah dari diri kita. Jangan tertipu dengan slogan. Jangan tertipu dengan formalitas. Kita berharap dari diri kita kaum muslimin, tidak dari yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.